Hai guys, di video kali ini aku akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah MKB 2 atau metode kuantitatif bisnis 2. Ini membahas tentang analisis conjoint, analisis PET, dan analisis time series. Jadi buat yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di sini nonton sampai habis. Bye. Perkenalkan, nama saya Lilin Avinia Diastama, NIM 127. Saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas yang telah diberikan dalam mata kuliah MKB 2. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisis conjoint, analisis PET, dan analisis time series. Analisis conjoint adalah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk tersebut. Tujuan penggunaan analisis conjoint ini yang pertama adalah menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pemilihan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, mengestimasikan pangsa pasar merek yang berbeda dalam tingkat level atribut. Kemudian yang ketiga, ada membuat segmen pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. Kemudian jenis variabel dan data yang digunakan dalam analisis conjoint. Jenis variabel yang digunakan dalam analisis conjoint ini ada variabel dependent dan variabel independent yang bersifat kuantitatif. Kemudian ada jenis data yang digunakan dalam analisis conjoint ini adalah data primer dan data sekunder atau data multivariat yang berbentuk data kuantitatif. Yang kedua adalah analisis jalur atau analisis PET. Analisis jalur ini adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda. Jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, tapi juga secara tidak langsung. Kemudian tujuan dari penggunaan analisis jalur ini adalah untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh baik langsung dan tidak langsung seperangkat variabel sebagai variabel penyebab atau variabel independen terhadap variabel lainnya yang mempengaruhi variabel akibat atau variabel dependent. Kemudian jenis variabel dan data yang digunakan dalam analisis jalur atau analisis PET ini ada variabel dependent dan variabel independent, serta data yang digunakan dalam analisis jalur ini adalah data yang sifatnya kuantitatif dan yang bersumber dari primer dan sekunder. Yang ketiga ada analisis time series. Analisis time series ini adalah suatu analisis atau metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Tujuannya adalah untuk menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai di masa depan, dan mengoptimalkan sistem Kendall. Kemudian ada istilah-istilah yang biasa dipakai dalam analisis time series. Ada tren jangka panjang. Jadi tren jangka panjang itu adalah suatu garis atau kurva yang harus menunjukkan suatu kecenderungan umum suatu variabel time series. Kemudian yang kedua ada siklus. Siklus yang berulang biasanya lebih dari 1 tahun. Sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Jadi jangka panjang, jadi nggak jangka pendek. Kemudian yang ketiga ada variasi musim.
Jadi variasi musim ini adalah fluktuasi garis tren yang disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang atau hari raya dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada variasi acak. Variasi acak ini adalah pola variasi yang disebabkan oleh faktor bencana alam, promosi, atau kejadian lainnya. Kemudian istilah-istilah dalam stasioneritas. Stasioner adalah suatu kondisi data time series yang jika rata-rata, varian, dan kovarian dari variabel-variabel tersebut seluruhnya tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi varian ini adalah ukuran korelasi antara dua variabel acak yang sama. Kemudian kovarian adalah ukuran korelasi antara dua atau lebih variabel acak. Kemudian kointegrasi. Kointegrasi adalah suatu hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang meskipun secara individual tidak stasioner, tapi kombinasi linear antara variabel tersebut dapat menjadi stasioner. Kointegrasi ini itu jika dua variabel memiliki kointegrasi, maka regresi dihasilkan tidak akan spurious. Spurious itu palsu. Dan hasil dari uji T dan uji F akan valid. Jadi jika data itu stasioner, maka otomatis data itu juga terintegrasi dan sebaliknya. Jadi itu tadi presentasi yang dapat aku sampaikan. Maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Sekian saya ucapkan, terima kasih.